kejadian yang akhir-akhir ini cukup ramai diberitakan di media massa, terutama di media online ya. Karena menurut saya kejadian-kejadian seperti ini barangkali beberapa kali sudah terjadi gitu, terutama semenjak masuknya Bu Atin sebagai kepala sekolah gitu. Karena saya sebagai pendatang di Subang ini, anak saya dari kelas 1 sampai sekarang kelas 6 ini, saya merasakan perbedaan antara ketika dulu Ibu Leli Yuliawati sebagai kepala sekolah, itu suasana sangat kondusif, di mana hubungan orang tua dengan orang tua dengan guru dan kepala sekolah itu cukup baik gitu. Tidak pernah terjadi resistensi yang barangkali bisa menimbulkan friksi di antara di lingkungan sekolah. Tetapi ketika mulai masuknya Bu Atin, mulailah percikan-percikan itu timbul, baik orang tua dengan guru, terutama dengan pihak kepala sekolah. Dan ini dibuktikan ketika mencapai titik kulminasi pada tanggal 10 Oktober atau 10 Oktober 2022. Sebenarnya sudah ada petisi yang disampaikan oleh orang tua siswa, yang itu udah ada petisi dari orang tua untuk menolak kehadiran Bu Atin di lingkungan SD Kartini gitu. Bahkan sampai ada yang mengancam orang tua murid kelas 1 kalau Bu Atin masih bertahan sampai di 2023 akan memindahkan anaknya gitu. Dan terbukti ada yang memindahkan anaknya karena tadi persoalan tadi yang tidak harmonis antara kepala sekolah dengan orang tua. Ada beberapa pungutan ya kan, selain pungutan dan sikap adab kepala sekolah terhadap orang tua dan murid, didesak oleh orang tua siswa sekolah sebelumnya untuk keluar atau tidak lagi menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Dan kita dengar juga bahwa banyak sekolah yang menolak untuk menerima beliau dan akhirnya jatuh ke SD Kartini gitu. Dan orang tua murid yang mendengar gelagat dan tingkah lakunya itu kemudian merasa tidak nyaman juga dengan sikapnya itu. Ternyata memang itu adalah yang mereka dengar itu ternyata bukan isu kalau perilakunya seperti itu gitu. Akhirnya banyak yang merasakan kekecewaan dengan sikap-sikap yang seperti itu ya. Banyak yang mungkin mengadu ke saya mendengar berbagai macam masalah. Akhirnya saya tuangkan juga dalam dalam tulisan ini tahun 2022 gitu. Karena ini kejadian sudah semakin tidak sehat bagi saya sebagai orang tua, tentu merasa terpanggil dan merasa prihatin kalau ini terjadi lagi karena akan mengganggu kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi kemarin saya bersurat kepada PJ Bupati, Kepala Dinas untuk segera menyelesaikan masalah ini secara objektif, secara transparan. Kalau perlu melibatkan aparatur penegak hukum. Kenapa orang yang menurut saya dari kacamata pendidikan adalah orang yang tidak layak menjadi seorang pendidik itu masih diberikan kesempatan, diberikan ruang menjadi kepala sekolah gitu. Ini kan tidak sehat dalam dunia pendidikan. Ini perlu diselidiki kenapa bisa begitu gitu ya. Ini bahaya gitu. Kita harus merawat, menjaga anak-anak kita dari perilaku, etika dan adab di sekolah itu. Adab yang baik yang bisa dicontoh oleh anak-anak gitu. Bahkan tua sudah tidak perlu kita tanyakan lagi gitu. Silakan tanyakan, tapi dalam forum-forum tertutup. Saya yakin mayoritas orang tua itu menolak kehadiran Bu Atin sebagai kepala sekolah di SD Kartini. Masalah pungutan ya kan, anggaran sekitar untuk 17 Agustus misalnya, tapi tidak direalisasikan. Kemudian ketika dia memungut uang 50.000 untuk perbaikan sarana air bersih di sekolah, ternyata juga itu tidak diimplementasikan, itu tidak diwujudkan. Ini kan tidak memegang komitmen yang sudah disepakati bersama antara orang tua dan guru atau kepala sekolah gitu. Yang ketika rapat, misalkan dalam rapat itu orang tua tidak diberikan kesempatan untuk melakukan usulan. Jadi ketika sudah disampaikan oleh kepala sekolah harus begitu ya begitu. Ketika usulan itu disampaikan berbeda dan tidak sesuai dengan keinginan kepala sekolah, justru ini akan menjadi benturan dengan kepala sekolah itu. Seolah-olah jadi
ini adalah sekolah saya yang menentukan jalannya kegiatan pendidikan di sini. Dia guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah gitu. Jadi tugas tambahan, bukan pejabat publik, bukan pemilik sekolah, bukan owner di lembaga pendidikan. Dampak ke anak-anak juga itu kan pertama kasus itu kasus pribadi kan, itu sebelumnya emang kasus pribadi lah gitu antara Bu Atin dan Bu Teti gitu. Tapi ya menjadi ujung-ujungnya jadi apa ya? Jadi melibatkan gitu, melibatkan ke orang tua siswa yang diminta untuk pro dengan kepala sekolah ya. Intinya saya ya Pak, saya dijadikan komite, saya tidak tahu menau. Lalu saya disuruh tanda tangan. Pas saya udah tanda tangan ternyata itu surat pengeluaran Bu Teti. Saya kaget. Ya udah, tapi saya udah tanda tangan, jadi gimana lagi gitu kan? Udah tanda tangan, pas saya udah baca, oh tapi hati saya berbalik. Saya tidak menyetujui gitu. Tidak ingin ikut-ikut. Begitupun Bu Atin selalu membicarakan Bu Teti, saya tidak ingin mendengar lah gitu. Tidak terlibat artinya ya? Iya, karena saya tahu itu urusan pribadi, kenapa harus dilibatkan ke urusan ke orang tua siswa yang dilibatkan. Terusan kan saya tahu lah kalau urusan pribadi ya itu silakan dibahas berdua berunding gitu, nggak usah bawa terus seolah-olah kita itu diajak untuk pro sama dia Pak. Sementara kan saya juga tahu kelakuan Bu Atin gitu. Ya sama-sama lah gitu kan, pernah ngajak saya ngerokok. Tapi saya kan bukan perokok, jadi saya tolak gitu. Ya kepada PJ Bupati Subang saya berharap dapat menindaklanjuti kasus ini, jangan berpihak ke sebelah pihak. Terus tolong dipertimbangkanlah apa yang diinginkan Bu Atin terhadap Bu Teti gitu, agar Bu Teti tidak jadi dikeluarkan, karena bagaimanapun menurut saya pribadi saya yang pernah diajar oleh anak saya gitu ya, pernah diajar oleh Bu Teti, menurut saya banyak orang tua yang setuju dengan sikap Bu Teti. Karena saya juga dulu sekolah, tidak semua sekolah itu memiliki guru yang lembek. Pasti ada salah satunya guru yang keras. Dan Bu Teti setahu saya tidak pernah memukul, tidak pernah mencubit anak-anak. Menurut saya Bu Teti tegas, bagus, malah anak-anak menjadi takut. Malah banyak yang bilang orang tua juga awalnya anak-anak itu kalau ada guru teriak-teriak, tapi belajar sama Bu Teti kelas menjadi tertib. Menurut saya ya Bu Teti perlu dipertahankan lah gitu di SD Kartini gitu. Harapan saya agar PJ Bupati Subang bisa mempertimbangkan keputusan Bu Atin ingin mengeluarkan Bu Teti, agar Bu Teti tetap mengajar di SD Kartini. PJ Bupati Subang, semoga Bu Atin lah, jangan Bu Teti gitu yang dikeluarin kalau bisa, karena menurut saya yang lebih banyak kasus itu Bu Atin. Dari keuangan, setiap rapat selalu ujung-ujungnya minta uang. Terus dia juga kalau ada yang laporan teman saya gitu, dia bilangnya ngasih santunan setiap kelulusan 500.000, ternyata anaknya nggak menerima santunan itu, hanya pencitraan. Berarti kan yang tidak baik itu Bu Atin gitu kalau menurut saya, bukan Bu Teti. Harapan kita ya mudah-mudahan PJ Bupati Subang dapat bersikap tegas untuk Bu Atin agar Bu Teti tetap bertahan di SD Kartini.